Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari kelompok 6 praktikum fisiologi reproduksi ikan akan menjelaskan PowerPoint tentang reproduksi ikan kerapu macan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 praktikum fisiologi reproduksi ikan yaitu pertama Sabrina Sekar Syalsabila dengan NIM 20 50 80 500 111 056. Yang kedua ada Rizky Dian Ekayana dengan NIM 20 50 80 50 111 035. Yang ketiga ada Derry Richard Effendi dengan NIM 20 50 80 500 111 026. Terus ada saya sendiri yaitu Hafiz Balbini Arifin dengan NIM 20 50 80 500 111 025. Dan ada Haurani Ken Alfionita dengan NIM 20 50 80 500 111 061. Selanjutnya ada Wildan Abdurrahman dengan NIM 20 50 80 500 111 004. Lalu ada Muhammad Dafa Fahreza dengan NIM 20 50 80 500 111 049. Lalu ada Rosa Rosdiana dengan NIM 20 50 80 50 1111 027. Lalu ada Daril Afishena Sulaiyan dengan NIM 20 50 80 50 7 111 016. Dan yang terakhir ada Tegar Handrianto dengan NIM 20 50 80 501 111 023. Klasifikasi ikan kerapu macan menurut FAO dan Zero Luo 2022 yaitu ikan kerapu macan termasuk kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Teleostei, superorder Acanthopterygii, order Perciformes, suborder Persoidei, famili Serranidae, genus Epinephelus, dan spesies Epinephelus fuscoguttatus. Morfologi ikan kerapu macan. Ikan kerapu macan memiliki tubuh yang tertutup oleh sisik kecil yang mengkilap dan memiliki bercak loreng seperti macan. Badan berbentuk gepeng atau kompres tetapi terkadang berbentuk agak bulat dan memanjang. Tubuh berbintik rapat berwarna gelap. Sirip dada berwarna merah dan sirip lainnya bertepi coklat kemerahan. Rang atas dan bawah dilengkapi dengan gigi-gigi geratan berderet dua baris, ujung lancip dan kuat. Ujung luar, bagian dari gigi-gigi baris luar merupakan gigi-gigi yang besar. Sementara itu, mulutnya lebar serong ke atas dan bibir bawahnya menonjol ke atas. Ukuran konsumsi kerapu macan berada pada kisaran 0,4 sampai 1,2 kg per ekor. Baik, selanjutnya materi anatomi. Organ pernafasan ikan kerapu terdiri dari 4 lapisan berinsang dan tidak memiliki alat bantu pernafasan lainnya seperti arboresen pada ikan lele dan labirin pada ikan betok. Sistem rangkai terdiri dari tulang keras atau tulang sejati yang ditandai dengan adanya operkulum pada tubuhnya. Sistem pencernaan ikan kerapu terdiri dari lambung dan usus yang relatif pendek, yang mencirikan bahwa ikan kerapu merupakan ikan karnivora. Ikan kerapu memiliki jenis otot piscin pada tubuhnya yang menunjang dalam ikan kerapu untuk bergerak. Habitat kerapu macan. Nah, ikan kerapu macan ini merupakan ikan air laut dan biasanya dia tinggal di kawasan karang. Nah, untuk tempat hidupnya dia biasanya hidup pada kedalaman 0,5 sampai 40 meter. Nah, untuk hidupnya ini biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu ikan yang masih muda dan juga ikan yang sudah dewasa. Untuk ikan yang masih muda itu dia hidup pada kedalaman 0,5 sampai 3 meter, sedangkan untuk kerapu macan dewasa itu hidup pada kedalaman 7 sampai 40 meter.
Nah, untuk parameter lingkungan optimal untuk pertumbuhan kerapu macan yaitu pertama untuk salinitas berkisar antara 28 sampai 33, terus kemudian suhunya 28 sampai 32 derajat Celcius, kemudian dissolved oksigen atau DO itu sekitar 4,60 ppm dan pH-nya di antara 7,5 sampai 8,5. Pada determinasi seks terdapat 3 bahasan, yaitu seks primer, seks sekunder, dan ciri-ciri matang gonad. Yang pertama, seks primer. Menurut Lewin et al. 2013, individu ikan jantan dan betina dapat dibedakan dengan memperhatikan ciri seksual primer dan sekunder. Jenis kelamin ikan dapat diketahui dengan mengamati ciri seksual primer. Ciri seksual primer pada ikan kerapu macan jantan adalah genital papila memanjang dan terlihat jelas. Ciri seksual primer pada ikan kerapu macan betina adalah genital papila berwarna kemerahan. Pada ikan kerapu jantan, mata gonad memiliki tubuh yang lebih ramping, dan pada kerapu macan betina memiliki badan yang lebih gemuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi ciri seksual sekunder dari ikan kerapu macan. Menurut Affini et al. Tahun 2016, ciri seksual sekunder dapat dilihat dari dikromatisme atau sifat seksual sekunder berdasarkan perbedaan warna tubuh dan juga dimorfisme atau sifat seksual sekunder berdasarkan morfologi ikan. Ciri seksual sekunder ikan kerapu macan sendiri lebih dapat diamati dari dimorfismenya. Menurut Rizky et al. Tahun 2017, ikan jantan memiliki bentuk dagu yang lancip, perut yang ramping, ukuran tubuh dan ukuran kepala yang lebih pendek. Sedangkan ikan betina memiliki bentuk dagu yang tumpul, perut cenderung membulat, serta ukuran tubuh dan juga ukuran kepala yang lebih panjang. Dilihat dari bobot tubuhnya sendiri, ikan kerapu macan jantan memiliki bobot yang lebih berat dengan kisaran 5 hingga 6 kg ke atas. Sedangkan ikan kerapu macan betina dengan kisaran 3 hingga 4,5 kg. Ciri-ciri matang gonad ikan kerapu macan menurut Mariska dan Abdul Ghani 2012 yaitu saat TKG 1 ikan kerapu macan betina ovariumnya seperti benang, panjang sampai ke depan rongga tubuh, warna jernih, permukaan licin. Sedangkan ikan kerapu macan jantan testis seperti benang, lebih pendek, terlihat ujungnya di rongga tubuh, warna jernih, permukaan licin. Saat TKG 2 ikan kerapu macan betina ukuran ovariumnya lebih besar, pewarnaan lebih gelap, kekuning-kuningan. Telur belum jelas dilihat dengan mata. Sedangkan ikan kerapu macan jantan ukuran testis lebih besar, pewarnaan lebih putih seperti susu, bentuk lebih jelas daripada tingkat 1. Saat TKG 3, ikan kerapu macan betina ovariumnya berwarna kuning. Secara morfologis, telur mulai kelihatan butirannya dengan mata. Sedangkan pada ikan kerapu macan jantan, permukaan testis tampak lebih bergerigi, warna makin putih, testis makin besar, dalam keadaan diawetkan mudah putus. Saat TKG 4, ikan kerapu macan betina ovarium makin besar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan, butir minyak tidak tampak, mengisi 1/2 sampai 2/3 rongga perut, usus terdesak. Sedangkan pada ikan kerapu macan jantan seperti pada tingkat 3, tampak lebih jelas dan testis makin pejal. Saat TKG 5, ikan kerapu macan betina ovarium berkerut, dinding tebal, butir telur sisa terdapat di dekat pelepasan. Sedangkan pada ikan kerapu macan jantan, testis bagian belakang kempis dan bagian dekat pelepasan masih berisi. Jenis reproduksi ikan kerapu macan. Pada umumnya kerapu bersifat soliter, tapi pada saat akan memijah, ikan akan bergerombol. Telur dan larva bersifat pelagis, sedangkan ikan kerapu dari muda hingga dewasa bersifat demersal. Selanjutnya, ikan kerapu bersifat hermafrodit protogini, yakni pada tahap perkembangan mencapai dewasa atau matang gonad, berjenis kelamin betina, kemudian berubah menjadi jantan setelah tumbuh besar
atau ketika umurnya bertambah tua. Selanjutnya yang kita bahas adalah penentuan jenis kelamin dari ikan kerapu macan. Nah, menentukan jenis kelamin ikan kerapu macan, jantan ataupun betina dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan selang mikro atau kanulasi yang mampu menghisap telur ataupun sperma, dan juga menggunakan metode pengurutan. Kerapu betina akan mengeluarkan telur jika diurut, sementara kerapu jantan akan mengeluarkan sperma bila diurut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus reproduksi. Yang pertama, akan terjadi proses diferensiasi gonad yang berjalan dari fase betina ke fase jantan. Lalu, yang kedua, selanjutnya, ikan betina akan matang gonad dan mengeluarkan telur bergantung pada proses vitelogenesis atau pengendapan kuning telur pada tiap-tiap individu telur. Nah, setelah 1 minggu, ikan kerapu jantan akan mengeluarkan spermanya juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haura. Siklus reproduksi selanjutnya yaitu puncak pemijahan, yang mana pada saat ikan kerapu jantan dan betina sama-sama matang gonad pada saat presentase TKG besar, yaitu pada TKG 4 atau kondisi siap pijah. Ikan yang matang gonad akan berwaya untuk memijah dan kembali ke habitatnya setelah memijah. Ikan kerapu lebih menyukai tempat yang lebih dalam dan juga tenang untuk memijah. Larva kerapu pada umumnya menghindari permukaan pada siang hari, namun sebaliknya pada malam hari nampak di permukaan. Ikan yang hidup di daerah tropis pada umumnya dapat memijah sepanjang tahun dengan tipe pemijahan partial, yaitu tidak mengeluarkan semua telurnya pada saat memijah. Untuk ikan kerapu macan masuk dalam kategori ikan yang dapat memijah lebih dari 1 kali dalam setahun karena nilai GSI-nya rendah, yaitu kurang dari 20%.